Halo, salam, shalom, sahabat, hidup untuk bersaksi. Nama saya Monik. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan oleh tim Hidup untuk Bersaksi. Saya hadir bukan secara kebetulan, tapi ini emang sudah menjadi waktunya Tuhan, bahwasanya saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kehidupan saya yang sudah dimenangkan atas dosa bisa membawa damai dan sukacita, bahkan menginspirasi untuk sahabat-sahabat semua. Kesaksian saya bahwa dua hal yang saya sampaikan, saya berjalan tidak sendiri, dan yang kedua adalah semua yang terjadi memang sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saya. Secara keseluruhan bahwasanya saya memang sudah menjadi anak Tuhan dari lahir. Tapi seiring berjalannya waktu bahwasanya fluktuasi untuk iman saya ini naik dan turun, ya. Naik dan turun. Saya benar-benar merasakan jamahan kasih Tuhan sejak kita berumah tangga. Ini adalah awal kami, khususnya saya, merasakan proses atau bejana yang Tuhan izinkan untuk berproses di dalam iman saya. Secara sadar bahwa sebetulnya saya lahir baru dalam roh itu baru per 2016, ya. Tapi itu pun bukan hal yang gampang pada saat begitu banyak godaan yang Tuhan izinkan. Saya jatuh dalam dosa perselingkuhan, ya. Terus itu memang menjadi cara setan supaya saya jangan dekat sama Tuhan. Tapi saya mencoba diri, mungkin satu-satunya penyelingkuh yang minta izin sama Tuhan sebelum selingkuh doa ya mungkin hanya Monik, ya. Tuhan izinkan hari ini saya ketemu dengan si A, saya ya pokoknya hanya bagi saya perselingkuhan itu adalah sesuatu yang sudah melukai hati Tuhan, dan itu tidak hanya pada 1-2 orang saudara, dan itu mengerikan sekali. Dan sebetulnya peristiwa itu Tuhan izinkan sudah dalam tarik ulur ilahi. Artinya sebelum saya doa, Tuhan jika izinkan, Tuhan kasih tanda. Jika Tuhan tidak izinkan, tolong kasih tanda. Ban gembos lah, ya kan? Hujan lah. Terus ada hal yang membuat saya tidak sampai ke lokasi. Dan itu sebetulnya memang sudah cara Tuhan untuk mengingatkan saya. Tapi kembali karena hati saya ini mendua antara kuasa gelap dan kuasa Tuhan, ya maka terjadilah hal itu. Saya sadar sesadar-sadarnya. Saya nangis, benar-benar meratap sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa kedagingan saya benar-benar mendominasi dan roh saya tidak bisa memenangkan pergumulan yang saya hadapi? Dan saya tahu Tuhan memang mengizinkan itu supaya saya berproses. Nah, pertobatan iman itu adalah suatu langkah awal terjadinya suatu perubahan. Ada damai, sukacita, dan satu kata sahabat. Pada saat ada pengampunan, itu adalah pintu damai, sukacita, mujizat terjadi dalam mujizat keimanan, mujizat ekonomi, luar biasa. Tangan kasih Tuhan tak kurang panjang untuk membalikkan tangan. Nah, Tuhan izinkan masuk dalam dunia perselingkuhan itu tidak hanya untuk level orang-orang yang mohon maaf, karena level saya mantan penyiar, terus saya dulu pernah di asuransi, di radio, terus karena saya kuliah pun itu campur tangan Tuhan. Jadi di situ memang komunitas saya benar-benar banyak sekali. Dan bukan orang main-main, kasarnya seperti itu. Dan kenapa harus terjadi? Ya, kembali pertobatan itu bicara soal hati dan iman. Hati dan iman. Kenapa saya katakan hati dan iman? Karena pada saat hati sudah mengingatkan, kalau orang Jawa bilang ngosekke, tapi kedagingan kita akan menarik kita supaya menjauh daripada Tuhan. Dan posisi kita tuh boleh dikatakan adalah di tengah-tengah.
Saya tahu saya akan berbuat dosa, tapi memang pencobaan yang ditawarkan sama iblis, saya iakan. Karena sahabatku, yang harus diingat, perselingkuhan itu terjadi karena dua pihak. Memang kita mengizinkan, membuka celah untuk kuasa itu masuk dan mendominasi kita, dan kita sadar, kita berhenti. Jadi ada dua hal yang benar-benar memang itu memungkinkan terjadi. Tapi yang jelas karena itu adalah iman kita tipis, saudara. Saya bersyukur masuk dalam dunia yang dalam tanda petik tidak baik, tapi dari situ saya belajar memulai hidup yang baru. Dan sejak saya sampai waktu itu, sampai juga kepada tim doa dari Pendeta Gilbert Lumaindong yang secara khusus mendoakan untuk pertobatan saya. Dan pada saat saya datang, pengakuan dosa itu pun dosa yang sama. Tidak ada dosa lain yang saya sampaikan, dosa yang sama yang saya sampaikan. Absolusi atau pengampunan itu diberikan ke saya, tapi setan terus menawari saya dan dekat dengan saya. Nah, ini adalah rangkaian hal hitam yang saya lalui dan membuat saya menjadi anak Tuhan yang sudah Tuhan pulihkan. Luar biasa. Boleh dikatakan bahwa saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saudaraku, pada saat kita mengiyakan dosa itu terjadi, karena memang Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Monggo atau silahkan. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan dan terus berakar dengan Tuhan, maka hal itu tidak akan terjadi. Saya yang sekarang ini sahabat lihat adalah bukan Monik yang tahun 99, 2000, sampai 2015 mungkin saudara kenal. Dulu saya orangnya cukup otoriter, ya, sangat otoriter, boleh dikatakan galak, dan untuk bisa diam dalam arti mendengarkan suara orang lain itu hampir sesuatu yang tidak bisa. Karena keegoisan saya. Bahkan pada saat pertentangan dengan suami, maaf saudara, saya berselingkuh itu karena juga dari suami yang berselingkuh. Jadi ada bisikan setan, suami berselingkuh, silakan balik ulang atau membalas dendam. Dan saya waktu itu memang mengiyakan. Biarpun setiap harinya saya tuh benar-benar doa, minta sama Tuhan, Tuhan izinkan suami pulang ke rumah, izinkan kami kembali menjadi keluarga yang utuh waktu itu. Tapi saya terus mendoakan suami untuk berubah, untuk bertobat. Saya sendiri setelah suami diam dan kita ada saat untuk salam sama-sama. Tapi waktu itu suami berselingkuh dulu, ya. Suami berselingkuh dengan sekian wanita, saudara bayangkan, di depan mata saya. Di depan mata saya, dia begitu dengan manjanya membelai itu si wanita. Waktu itu saya masih begitu keras hati dan mungkin kemanusiaan saya. Saya sampai di jalan raya, saudara. Di jalan raya, saya nyeket itu si wanita. Boleh dikatakan, aku ngejek kelahi waktu itu. Aku benar-benar ngejek kelahi. Ini saudara, mungkin karena saya di Surabaya waktu itu juga ikut komunitas Jiu-Jitsu, ya. Jadi merasa manusianya lebih mampu daripada si wanita idaman suami saya. Waktu itu tidak ada rasa malu bahwa saya sudah berbuat dosa, atau dengan angkuhnya saya memberanikan diri untuk boleh dikatakan tidak menghargai wanita itu. Justru kedagingan saya yang mendominasi, emosi, marah. Karena waktu itu saya benar-benar untuk dekat dengan Tuhan belum ada. Ada tapi prosentasenya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lari ke dukun, saudara. Sahabat yang setia, saya benar-benar menyelesaikan masalah dengan lari ke dukun. Saya harus mandi kembang di tengah malam bulan purnama. Mohon maaf, saya harus telanjang bulat waktu itu. Dan saya mengiyakan aja, karena si kuasa jahat terus membisiki saya, udah,
kita ikuti aja ya. Udah, saya datang ke dukun meminta, oh ya, karena kuasa gelap yang bekerja. Sekali lagi Tuhan belum sepenuhnya saya dengarkan waktu itu. Saya ke dukun, dia memberikan ini itu dan saya mengiyakan aja. Sekian lama itu proses kegelapan dengan dukun juga saya ikuti. Setelah itu suami belum kembali. Saya ajak anak-anak setiap jam 6 petang, waktu itu kita bersama-sama di ruang pojok kita, itu kita berdoa. Ada Dimas, ada Ipo, anak saya 2, Dimas sama Ipo, yang sekarang mereka sudah beranjak 21, Ipo 20 tahun, Dimas 22. Nah, sahabatku, begini hal yang terjadi pada waktu itu, ya. Sehingga setiap kali suami pulang, itu pun, jadi saya menyampaikan flashback dulu kenapa saya berselingkuh. Jadi ini adalah tawaran iblis dan saya mengiyakan, ikut ketarikannya si kuasa gelap waktu itu. Nah, saya dengan anak-anak, Dimas dengan Ipo itu setiap malam berdoa, benar-benar minta pertolongan Tuhan supaya Bapak dikembalikan lagi ke rumah. Tapi karena roh saya itu pun dalam kondisi emosi, marah, bahkan tidak ada kedamaian hati, karena waktu itu memang belum benar-benar lahir baru. Hanya punya Tuhan Yesus, tapi Yesus yang tidak saya hidupkan di hati saya. Kita berdoa setiap malam, terus kembalikan Bapak pulang ke rumah dan sebagainya. Tapi itu terus terjadi. Satu wanita berganti ke wanita lain masih dengan yang kemarin sudah ditambah lagi. Jadi sekian wanita yang saya tahu itu ada di kehidupan suami. Terus terjadilah itu sekian tahun, saudara. Sekian lama, benar-benar sekian lama, tidak hanya setahun, 2 tahun, benar-benar lama. Terus sampai akhirnya suatu ketika, waktu itu HP saya belum HP yang zaman sekarang, saudara. Masih model HP yang ada cunguknya atau ada tiangnya itu satu-satunya yang waktu itu kita miliki. Saya menemukan chat yang seberapa banyak, dan malam hari itu saya beranikan diri untuk bicara dengan Thomas, dengan suami saya, dengan bilang, bagaimana ini? Saya memberanikan diri untuk memulai percakapan. Tapi waktu itu saya belum jatuh dalam dosa perselingkuhan, belum. Saya benar-benar jadi korban dulu, ya. Saya meminta suami untuk terbuka terhadap kondisi saya, kondisi dia yang sedang terjadi, dan dia mengakui dengan pacarnya si A, si B, si C, dan si D yang sepengetahuan saya. Terus saya bersepakat hati untuk mari saya mohon dengan sangat adanya suatu keterbukaan. Waktu itu satu kata yang saya sampaikan adalah keterbukaan itu menyakitkan, tapi akan membuka peluang terjadinya perubahan. Dan hal yang terjadi, benar-benar dia mengakui bahwa dia sudah jatuh dalam dosa. Dan dengan sadar, dia sampaikan hal itu. Ya, dia sampaikan hal itu. Setelah itu, saya dengan suami berubah menjadi hal yang baik. Saya tidak lagi, karena waktu itu suami masih bekerja, karena tidak lagi ngajar di Bangka Belitung. Terus dia wira swasta untuk suplai sayuran ke pasar di Jogja. Setiap kali dia pulang dari rumah, itu adalah kata-kata kutuk yang keluar dari mulut saya, karena memang adanya adalah emosi, marah, balas dendam. Biarpun hari itu sudah terjadi negosiasi, saya mengampuni dan memaafkan, dan dia juga meminta maaf. Itu benar-benar di hati nyes dan plong. Tapi ternyata itu baru bukaannya, saudara. Baru bukaannya kejadian yang terjadi di rumah tangga kami. Baru setelah itu, seiring berjalannya waktu, cara kerja iblis lebih mengerikan. Biarpun pada saat saya itu dibilang, Monik menang atas goda, Monik bebas dari kuasa jahat waktu itu. Tapi ternyata ada celah yang terbuka, dan di situ iblis bekerja. Pada saat suami berselingkuh, saya dengan sadar, pisau, saudara,
pisau itu sudah di tangan saya, benar-benar ada di tangan saya. Terus nadi itu sudah menjadi bagian yang hampir terputus setiap saat. Tapi ada hal yang mengingatkan, Bapak almarhum seolah juga begitu sayang sama saya, sehingga dari hal itu kuasa Yesus yang membisiki saya, Roh Kudus benar-benar bekerja. Kamu akan mati sia-sia. Kamu bukan lagi milik Tuhan kalau begitu caranya. Pisau saya letakkan dan saya bisanya hanya benar-benar menangis. Itu tawaran yang pertama. Saya jatuh dalam dosa lagi pada saat waktu itu masih zamannya CD atau compact disc gitu ya saudara. Saya satu malam itu bisa menghabiskan, ini kejatuhan saya yang kedua adalah jatuh dalam film porno. Film porno itu satu malam saya bisa menghabiskan 50 sampai ya sekitar 50, karena di situ ada sekitar 3 disket itu saya minta dari kawan dan dia memberikan dengan saya. Waktu itu mungkin karena tahu kondisi saya sehingga 3 disket itu saya makan kurang 3 tempat seperti itu saudara ya, 3 dompet disket itu saya habiskan kurang lebih 1 minggu, dari pulang kerja sampai pagi karena suami tidak ada di rumah. Dan situ kuasa jahat bekerja. Ternyata itu dijadikan step langkah tarikannya si jahat yang akan menarik saya semakin jauh daripada Tuhan waktu itu. Terus saya nikmati aja karena waktu itu benar-benar blue film itu menjadi pelarian saya waktu itu. Kenapa suami bisa berselingkuh? Karena pada waktu suami berselingkuh itu saya di asuransi pulang kerja terus sore cari nasabah bahkan sampai malam begitu terus dan sebagainya. Ini kejatuhan saya yang kedua adalah suami berselingkuh, saya melarikan diri dalam kuasa gelap yakni video porno. Yang ketiga adalah kuasa gelap yang ditawarkan. Kawan lama datang, memberikan, pertama sih memang curhat, tapi waktu itu karena benar-benar kondisi saya, keimanan saya itu belum melekat sama Tuhan. Bahkan untuk menyerahkan sepenuhnya dengan Tuhan itu malam berdoa, siang kumat emosi manusianya. Malam berdoa, pagi kembali ke manusia, kedagingan saya. Itu berlangsung sekian lama, sampai suatu ketika saya ketemu dengan, boleh dikatakan adalah petingginya di tempat kerja saya. Itu ada beberapa orang yang pernah dekat dengan saya, dan disitulah terjadi dosa perselingkuhan itu. Terus apa yang terjadi sehingga itu, kalau bukan penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap saya, itu pasti hal yang mengerikan. Mana ketangkap lah, mana orang tahu banyak lah, dan sebagainya. Nah, ternyata itu menjadi celah bagaimana pada saat saya tidak berani mengungkapkan dosa saya, itu akan menjadi aset besarnya si iblis, supaya saya menyimpan, saya memendam, bahkan saya terus menghidupinya, membuatnya dia subur di dalam hati saya dan pribadi saya. Saya katakan hari itu, Tuhan Yesus, terima kasih banyak bahwa Engkau benar-benar memberkati aku, biarpun aku sudah jatuh dalam dosa, sampai dalam titik terendah aku, dan bukan hal yang baik lagi, bahkan mungkin secara, kalau bukan karena keilahian, kemahakuasaan Tuhan, hukuman yang setimpal itu akan Tuhan berikan ke Monik waktu itu. Tapi karena saya menyadari, Tuhanku luar biasa. Pada saat ada anaknya yang bersimpuh memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, itu Tuhan ubahkan terjadi mujizat dalam keimanan saya. Biarpun tidak hal yang gampang, saya dibilang sok suci lah, saya dibilang sok agami lah, dan sebagainya. Tapi ini adalah konsekuensi saya pada saat saya berbalik arah. Sahabatku, harus diingat, karena jalan ini adanya cuma 2, ke kanan atau ke kiri, dan posisi kita adalah di tengah-tengah. Ke kiri kita umpamakan adalah jalan kegelapan yang memang kita sudah tahu efeknya, tapi kadang-kala kita mencobai diri. Nah,
Kata mencobai diri ini adalah jadi peluang si iblis bahwa dia mencari bolo. Dia mencari kawan supaya banyak orang-orang yang berlari ke dia. Semakin semakin jatuh dalam dosa, semakin jauh daripada Tuhan, begitu keputusasaan, begitu meratapi diri, takut untuk terbuka, tidak mau jujur, apalagi untuk curhat ke orang lain yang sifatnya mungkin secara manusiawi itu ilmu bunuh diri. Artinya, itu kan seharusnya kalau cara iblis, dosa itu jangan disampaikan, tapi dosa itu disimpan supaya kamu terus menghakimi dirimu sendiri. Aku orang berdosa, aku orang berdosa. Itu maunya si iblis. Tapi cara Tuhan Yesus beda, sangat-sangat beda. Dia menerima kondisi kita apapun, seburuk apapun. Saudara, sejak saya hidup dalam roh, ini perjuangannya bukan tidak gampang. Tuhan pakai saya benar-benar lahir baru yang kesekian kalinya ini sejak pandemi COVID 2019, saudara. Saya pagi ngajar, terus sore sampai pagi, bahkan sampai jam 4, sampai jam 2, sampai jam 3 pagi, saya dengan suami harus mengais rezeki lagi untuk ikut aplikasi online. Saya ikut di salah satu aplikasi massage, ya waktu itu di Gojek ya, saya sampaikan aja supaya kesaksian saya banyak membawa berkat untuk kawan-kawan lain. Nah, di situ ternyata ada celah juga yang dipakai oleh si jahat supaya saya jatuh dalam dosa. Saya bertemu dengan banyak customer, tidak hanya customer wanita, tapi customer pria juga. Kesaksian saya yang kesekian bahwa setiap kali sebelum saya online, itu saya selalu berdoa, Tuhan izinkan customer yang hari ini hamba-Mu pijat adalah benar-benar yang terbaik menurut ukuran Tuhan, dan saya bisa menjadi berkat untuk customer yang Tuhan kirimkan. Itu saya lakukan sejak saya menjadi terapis. Apa yang terjadi, saudara? Dari sekian saya online dan melayani pijat untuk tamu-tamu customer saya, baik yang di perumahan, di rumah, ataupun di hotel, terjadi begini. Waktu itu di salah satu hotel di Jogja, ada tamu dengan orderan malam hari, karena saya sudah mau pulang dengan suami, ya. Saya online kalau jalan dengan suami, saudara, karena demi keamanan saya terapisnya, tapi suami sebagai mitranya. Nah, di suatu hotel itu orderannya cewek. Saya datanglah ke suatu hotel itu. Terus apa yang terjadi? Di situ bule, saudara. Bule. Konteksnya kalau bule seperti yang saya terima dari Spanyol, dari Australia, dari Belanda, dari Amerika, itu kondisinya selama saya dapat customer orderan yang dari tamu-tamu di Jogja itu aman dan semuanya terkondisikan baik. Tapi Tuhan izinkan salah satu tamu dari Amerika Latin waktu itu, dia bule negro, saudara, bule negro, dari ukuran bed yang super, yang ukuran suite presiden itu besar banget, dan dia harus saya posisikan miring seperti itu supaya saya bisa massage beliau. Apa yang terjadi? Dia menganggap saya kondisinya terapis yang mungkin pernah dia lakukan atau dia perlakukan ke terapis yang mungkin bisa seperti itu. Waktu itu saya sudah awali dengan doa, Tuhan tutup bungkus aku karena ternyata customer ini adalah tidak seperti di aplikasinya. Terus Tuhan jawab, bantu Monik dengan luar biasa. Tuhan buat dia tertidur selama pemijatan itu. Orderannya kalau tidak salah 1,5 atau 2 jam waktu itu. Saya pijat dia dan benar-benar dia tertidur. Selama dia tertidur, saya doanya, Tuhan izinkan aku menyelesaikan ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya agak nakal waktu itu karena mengingat bahwa dia bukan hal yang baik. Dari awal pertama saya massage dia dalam konotasi yang memang tidak massage biasa. Ya, tawarannya dia minta plus-plus, intinya seperti itu. Akhirnya saya baliklah dia karena waktu itu saya korupsi ada sekitar setengah jam karena saya benar-benar saya telepon vendor sudah nggak direspon, saya telepon suami tidak ada respon. Ini HP, saudara, di hotel itu sama sekali tidak ada sinyal, sehingga satu-satunya kekuatan saya benar-benar, karena saya sudah hidup baru dalam roh waktu itu ya,
sudah lahir baru. Jadi semua apa yang terjadi itu tidak lagi umpatan, makian, emosi dan sebagainya, tapi benar-benar saya curhat sama Tuhan. Tuhan Yesus, bebaskan aku, tolonglah aku. Waktu itu dia minta saya untuk mengambilkan wine di salah satu, jadi ini ada lorong kecil kayak gitu, ini dinding, ini tempat tidurnya dia, ini ada lorong untuk tempatnya itu. Saya mikir, Tuhan Yesus, kalau aku masuk di situ dan dia dengan posisi badan big size seperti itu, Tuhan Yesus tolong. Saya benar-benar saya menolak dengan halus, terus saya bilang bahwa I should to go to the next customer, aku bilang seperti itu. Dan posisinya dia mengiyakan, oke ya, 1 jam lah. Dan saya membalikkan untuk menegosiasi, maaf saya sudah ada orderan masuk waktu itu, sehingga saya dibayari, terus saya kembalikan uang yang menjadi haknya dia, saya mengambil yang menjadi hak saya keluarlah dari hotel itu. Apa yang terjadi? Saya turun dari lantai 6 itu ke lantai 1. Konotasi saya itu langsung di lobi hotel, ternyata tidak. Saya malah mencet itu di basement. Gelap gulita, saudara, benar-benar gelap gulita. Saya, Tuhan Yesus, tolong, aku harus bagaimana? Ini jantung ini, saudara, sudah mau lepas. Duk, 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 duk. Saya benar-benar, Tuhan Yesus, tolong, Tuhan Yesus. Suami nggak ada, HP nggak bisa dihubungi. Terus saya naik lagi dengan tangga darurat, langsung dik 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 lantai di lobi. Saya bilang sama resepsionisnya, Kak, mohon maaf, mau praktek. Aku bilang, loh kenapa Mbak? Udah dicek lagi aja tamunya. Saya langsung lari ke depan, barulah di situ setelah saya keluar dari lobi hotel baru dapat sinyal, dan suami heran, lu kenapa? Udah saya ajak lari, udah sekarang cepat lari di situ. Nah, ini salah satu contoh kesaksian saya. Tuhan izinkan saya mendapatkan customer yang bagi saya aneh, dan itu memang cara Tuhan supaya saya hati-hati dalam menerima orderan, biarpun itu memang kalau online itu kita tidak bisa memilih customer yang bagaimana yang akan kita layani. Satu-satunya cara adalah kita dengan berdoa. Ini pengalaman saya. Terus kesaksian saya berikutnya adalah dengan saya ikut dalam pelayanan pijat yang memang saya doakan secara sepenuh hati, biar Tuhan kirimkan customer yang terbaik, lokasi yang terbaik, cuaca yang terbaik, bahkan orang seperti itu pun yang terbaik. Ya, banyak yang saya layani adalah tidak hanya seiman. Di situ saya tetap membawa nama Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan penolong yang hidup. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan jamah sakit penyakit dari saudara, bapak, ibu, supaya tangan dan kuasa darah Yesus yang bekerja. Itu saya sampaikan di setiap saya massage customer saya. Dan banyak kejadian yang membuat saya harus merinding, karena secara pijatan saya profesional, saudara. Saya pijatan profesional, tapi Tuhan kasih talenta ke saya. Saya tahu di sini ada keluhan, di sini ada hal yang harus diproses. Tuhan kasih tanda ke saya pada saat saya melakukan pemijatan itu, kalau saya menguap terus, saya meneteskan air mata terus, berarti disitulah cara Tuhan mempertajam mata batin saya, dan terus Tuhan buka karunia, Tuhan bantu dengan kuasa darah Yesus yang dari Nazaret. Saya terus proses itu, dan kadang-kala saya benar-benar 1 atau 2 jam kalau di situ lokasinya benar-benar parah, hanya pada titik-titik tertentu yang secara manusiawi impossible, saudara. Itulah perjalanan rohani saya dengan Tuhan Yesus yang benar-benar membuat saya no compromise about sins, ya. Jadi tidak ada lagi kompromi tentang dosa. Karena hal yang saya rasakan adalah Tuhan sudah begitu baik dengan Monique, begitu hal yang sudah Tuhan bebaskan, mulai dari dosa perselingkuhan, dosa masa lalu, dendam, pokoknya hal-hal yang tidak baik. Bahkan bagi manusia, penghakiman apa yang akan terjadi, saudara, pada saat aborsi itu terjadi adalah mungkin Tuhan akan menghukum saya ganti kematian untuk menebus aborsi yang sudah saya lakukan. Tapi Tuhan sungguh baik. Saya dipertemukan dengan almarhum Ibu Yanto, yang memang beliau bisa melihat roh
yang ada karunia penglihatan untuk melihat anak saya. Padahal waktu itu saya belum cerita. Itu dosa awal kita jatuh dalam dosa. Dari seks bebas, masa remaja, terus karena dosa itu adalah efeknya atau upahnya maut. Dan memang saya rasakan itu. Maut itu artinya bagi saya setelah tahu Tuhan Yesus baik, tidak hanya kematian. Maut atau kematiannya, makna dari Tuhan Yesus itu adalah kita sendiri tidak ada lagi iman akan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin tidak ada lagi harapan atau hopeless. Seperti itu. Melalui almarhum Bu Yanto, bisa menunjukkan bahwa anak saya sekarang posisinya seperti ini. Dan sejak Bu Monik belum memberikan pelepasan, karena Bu Monik terus mengingat masa lalu, tidak mau bangkit, tidak mau jujur mengatakan, dan kondisinya terikat, takut untuk bersaksi, itu ternyata benar-benar membuat hati saya terikat, benar-benar takut, benar-benar terbuka, benar-benar gak berani untuk terbuka. Intinya seperti itu. Nah, saudara, hal yang membuat saya bangga adalah Tuhan Yesus terima saya apa adanya. Saya malu dengan Tuhan Yesus. Saya benar-benar malu secara manusiawi, karena saya sudah melakukan dosa yang bagi saya nyawa harus ganti nyawa, itu hukum duniawi. Tapi ternyata kalau hukum Tuhannya beda. Pada saat pengampunan itu terjadi dan kita bertelut di hadapan Tuhan bahwa kita berdosa, Tuhan akan mengulurkan tangan, memberikan tangannya, mengangkat saya dari lembah dosa, lembah maut, dan pintu terbuka. Damai, sukacita benar-benar bisa saya rasakan waktu itu. Sekarang Bu Yanto sudah damai di surga, dan saya dibukakan talenta pijat sampai pelayanan sampai hari ini karena jasa dari beliau. Karena sebelumnya saya sudah pijat, jadi selesai ngajar saya pijat dari rumah ke rumah, dari customer ke customer, tapi waktu itu belum online. Sehingga suatu ketika Tuhan izinkan saya ketemu dengan almarhum Bu Yanto yang membukakan mata batin saya untuk pelayanan pijat. Saya ikut dengan Bu Yanto pelayanan pijat, doa dan kesembuhan itu 2-3 tahunan sebelum saya mandiri, karena beliau berpulang ke hadapan Bapa dan ikut perjamuan kudus Bapa di surga. Nah, karena saya sama Bu Yanto sudah dilepaskan dari dosa masa lalu saya, dibukakan mata batin saya, dan sejak itu ternyata perubahan terjadi banyak, saudara. Yang saya alami, sahabat-sahabat hidup untuk bersaksi, satu, pada saat hati ini terbuka untuk Tuhan, maka kelipat gandaan berkat karunia akan Tuhan limpahkan kepada kita. Satu, mujizat ekonomi saya alami sejak saya 100% Tuhan Yesus. Tidak ada lagi dosa yang saya izinkan, saya buka untuk celah diri saya tidak katakan itu. Terus saya nggak malu dimanapun dan kepada siapapun. Perkataan saya, mulut saya menjadi berkat untuk orang lain. Baik dia mau menerima atau tidak, atau mungkin bagi saya mungkin dia akan mengolok-olok saya, tapi saya nggak malu. Karena kalau saya malu menghadirkan Tuhan Yesus di dalam diri saya, maka Tuhan Yesus pun mungkin dengan bahasa manusia akan bersikap seperti ini. Kamu aja begitu, aku juga sama, mungkin bahasa manusia kita seperti itu. Tapi karena saya sudah ditebus dengan cash, sangat-sangat cash, tak ada hutang satupun, biarpun saya sudah banyak membuat luka di depannya Tuhan, ya, sudah membuat dukanya hati kudus Yesus dengan noda dosa saya yang saya perbuat sekian tahun, ya kan. Mungkin saya berbuat dosa itu sekitar umur 24, saudara. 24, 25, sampai sebelum saya 2016 bertobat secara rohani, secara roh. Benar-benar membawa saya diberkati Tuhan. Jadi jamu saya atau obatnya saya setelah saya
Tuhan tolong adalah hanya berbagi sukacita. Kesaksian iman saya dibebaskan dari jerat dosa masa lalu. Saya bangkit menjadi manusia baru dan mengiyakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri saya. Terus, saudara harus ingat kesaksian saya yang kesekian dalam sesi ini adalah 9 bulan, saudara. 9 bulan dari Maret 2020 sampai November, COVID terus berlangsung, tapi angsuran saya di kecamatan Tuhan cukupkan. Angsuran untuk tabungan mobil, tabungan sepeda motor, Tuhan cukupkan. Luar biasa. Belum lagi saya harus menghidupi anak-anak, kebutuhan keluarga, tapi luar biasa. Kadang, karena pagi saya sekolah, pulang saya, kalau Tuhan tidak kasih saya les-lesan, Tuhan kasih pijat saya job pijat, ya. Kalau nggak ada job pijat, ya mungkin nge-MC. Tapi yang banyak Tuhan kasih itu les sama pijat. Tapi sekarang banyak dipijat, saudara. Di situ saya merasakan itu adalah titipan rezeki. Karena rezeki dari Tuhan itu, rezeki dan berkat dari Tuhan bagi saya itu sangat melimpah. Maka seandainya hari itu saya mendapat berkat, saya hanya akan mengambil hak saya. Selebihnya, 1/10 dari itu saya berikan kepada orang yang hari itu setelah saya mendapatkan, harus saya kasih. Dalam perjalanan pulang, haknya orang lain itu harus tersampaikan, harus tepat orang, ya. Entah seberapa, mungkin bagi dia enggak, mungkin bagi kita yang mempunyai kebiasaan seperti itu, ini menjadi kepuasan batin. Dan saya berbagi untuk sahabat, hidup untuk bersaksi, mari dengan teguh kita mengimani Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kehidupan kita, satu nama yang membawa kita kelepasan, ya. Saya cukup terinspirasi dari kata-kata ini, ya. Karena memang kita manusia ini hidup di dalam pencobaan, ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang di dalam percobaan adalah karena saudara dan sahabat bersaksi, kita tahu bahwa pencobaan ini adalah pelatihan yang berlangsung dalam keadaan peperangan. Ya, ini faktanya benar. Pencobaan ini adalah perang. Pada saat kita masuk di dalam percobaan seperti saya perselingkuhan, pergaulan yang nggak baik, bahkan keputusan untuk yang melukai hati Tuhan dengan menghilangkan nyawa, itu bagi Tuhan memang menjadi sarana peperangan. Mungkin tarik ulur ya, kamu mau terbuka karena pada saat saya berbelok ke Tuhan Yesus, maka si iblis pun akan memberikan bisikan yang sama pada saat Yesus mengulurkan tangan. Tuhan Yesus nggak suka kalau kamu datang pada Tuhan Yesus. Oh, udah, kamu balik ke sini aja. Nggak bakalan diampuni, kamu nggak bakalan diampuni. Mungkin dengan bahasa manusia akan terucap seperti itu, saudara. Tapi saya benar-benar merasakan kelimpahan berkat yang luar biasa sejak saya mengiyakan dan menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Luar biasa, saya diberi anak-anak yang baik, Tuhan lancarkan semuanya, biarpun sampai hari ini mungkin kehidupan kami belum baik, tapi secara manusiawi kami akan bilang bahwa tanpa Tuhan, kehidupan dan kesejahteraan yang kami rasakan dengan level kami, ini tidak mungkin kami dapatkan. Kami mendapatkan sukacita, suami setiap malam mendengarkan lagu rohani, bahkan kerinduan kita sudah terjawab selama ini. Anak-anak, doa kita semoga anak-anak lebih dekat dengan Tuhan Yesus, mempunyai rasa takut terhadap Tuhan Yesus, dan membawa Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Supaya jangan seperti saya, prosesnya setelah 40 tahun baru bertobat. Tapi mimpi saya, Dimas sama Epo mengalami masa muda yang penuh sukacita dan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka. Sahabat hidup untuk bersaksi, ini adalah damai, sukacita yang saya bagikan untuk saudara terkasih. Saya tidak akan malu mengakui semua ini karena ini adalah
album kehidupan saya bersama Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang baik dulu sebelum ada hal yang buruk. Memang sebagian dari kita mendapatkan semuanya dalam keadaan baik. Tapi kehidupan ini tidak seperti itu. Kita semua mempunyai beban yang sama, atau salib yang sama, atau pencobaan yang sama. Cuma satu, sudah atau belum. Kedua, besar atau kecil. Ketiga, kuat atau menyerah. Keempat, menang atau kalah. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Semoga damai, sukacita Natal di tahun ini 2020 menginspirasi kawan-kawan, sahabat-sahabat hidup untuk bersaksi bahwa dengan Tuhan nothing is possible, ya. Semuanya adalah mungkin. Bagi manusia ini mungkin sesuatu yang nggak bisa lah, sesuatu yang jauh dari kenyataan. Tapi bagi Tuhan itu semudah membalikkan tangan. Tapi syaratnya mungkin kita hanya satu, saudara. Rajin dan dekat dengan Tuhan melalui Alkitab. Mendengarkan lagu-lagu rohani sebagai suplai iman kita. Ketiga, terus berbuat baik. Nggak usah mandang suku, agama, ras, cantik atau kaya, laki atau perempuan. Kepada siapapun yang kita temui, kita adalah memberikan kasih, damai, sukacita. Dan satu lagi, jangan izinkan kuasa gelap masuk di dalam hatinya sahabat-sahabat hidup untuk bersaksi. Kita harus kuat. Beteng kita harus kuat. Supaya kalau kita kuat, tidak ada celah. Kalau orang Jawa itu mental. Mental itu dari serangan luar masuk ke kita, tapi itu akan kembali karena beteng kita kuat. Tapi saudara sahabat hidup untuk bersaksi harus tahu, dalam amarah, dalam gosip, dalam berkumpul dengan kawan-kawan yang keimanannya belum baik, di situ Tuhan pakai kita supaya kita menaburkan benih. Entah nanti Tuhan yang menyemai, ya, Tuhan yang membuat itu subur. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi itu prosesnya Tuhan. Kita menjadi alatnya. Itu yang harus sahabat-sahabat ingat. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengiyakan Tuhan di dalam kehidupan kita, adanya adalah, Tuhan, aku harus bagaimana? Dan nanti kalau kawan-kawan sudah benar-benar merasakan seperti apa yang saya rasakan, pasti nanti hanya keanehan yang terjadi, hanya sesuatu yang bagi kita mungkin tidak terkatakan, dan kita mungkin seperti ini. Biasa bicara dengan air mata itu biasa, ya. Bicara dengan senyum dengan Tuhan Yesus itu akan biasa. Karena kita tidak akan lagi bekerja dengan waktu manusia. Kita akan bekerja dengan waktunya Tuhan. Maksudnya apa? Waktunya Tuhan itu adalah bisa jam 12 malam kita dibangunkan, jam 1 pagi kita dibangunkan, terus kita akan ketemu dengan orang-orang yang bagi kita langsung mempunyai filter. Contoh saudara, Tuhan kalau kita sudah 100% hidup baru di dalam roh, adanya adalah mujizat kelepasan dan mujizat kehidupan yang baru. Yang baru artinya apa? Kita menang atas dunia ini. Kita di atasnya masalah. Kita menjadi tolok ukur keanehan bagi orang-orang di sekitar kita. Kok bisa? Nah, satu hal yang saya sampaikan. Pada saat saya menyampaikan kepada kawan yang dia mempunyai beban pinjaman cukup banyak, dia cuma begini, oh tiap hari kok ambil doa. Emang bisa dengan doa? Nah, mau dapat uang ya kita harus bekerja, dia dan sebagainya, bla bla bla. Dia sampaikan seperti itu. Saya katakan, dengan bekerja, hati kita memang bekerja. Tapi kita fokus dengan bekerja dengan mengandalkan Tuhan, atau kita bekerja secara ukuran manusia. Dia bingung, apa maksudnya ya? Atau bagaimana maksudnya? Terus saya sampaikan, nah, orang hidup ini adalah satu. Kita
menyandarkan diri bukan atas pemikiran kita sendiri, tapi biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang memberikan kita harus bagaimana. Ya biarpun mungkin untuk menyelesaikan pinjaman itu tidak secara instan, tapi campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan keuangan itu bagi Monik luar biasa. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, no, no, no. Jadi benar-benar hanya yes, yes, yes gitu. Karena pada saat hati ini sudah penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sampai kawan-kawan tuh bilang, kayak kamu ini kok nggak ada masalah, kok enaknya bing seneng kayak gitu. Terus saya jawab, loh, hati gembira adalah obat. Obat apa? Ya obat mumet, ya kan? Obat bingung, obat yang bagi manusiawi itu mungkin dikatakan sesuatu yang impossible, tapi bagi Tuhan semuanya adalah possible. Jadi saya masih mempunyai mimpi bahwa di sisa hidup saya yang sampai sekarang ini Tuhan izinkan, satu, saya akan terus bersaksi dimanapun Tuhan izinkan saya bekerja. Saya mau 100% menjadi alatnya Tuhan, 100% menjadi pekerja di kebun anggurnya. Dulu saya konotasikan pada saat dulu belum menerima Tuhan Yesus tuh, pada saat dengan khotbah di gereja, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Saya mikir, anggur itu apa ya? Nah, ternyata anggur itu adalah hal-hal di dunia ini yang terakumulasi dari kehidupan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Masalah ekonomi, rumah tangga yang tidak damai sejahtera, anak cacat, terus anak tidak taat dengan Tuhan, ada pemberontakan, ada konflik dalam rumah tangga, ekonomi yang carut marut, tidak ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Itu ternyata masalah-masalah kehidupan manusia yang secara manusiawi nampak. Nah, kalau kita sudah hidup baru dalam roh, kita akan melihat itu sebagai tuaian yang harus kita ambil, harus kita, kalau orang panen itu tidak mungkin istilahnya dalam keadaan bersih, ya. Karena namanya panenan, misalnya kita ambil padi, ya. Padi itu di sawah. Ada sebelum yang menguning, buahnya itu menguning, padi di situ ada kiri kanan sampahnya. Nah, orang-orang di sekitar kita yang berkumpul dengan sampah-sampah kehidupan itu harus kita bersihkan. Caranya bagaimana? Kita ajak bersekutu dengan Tuhan. Kita tawari dulu, boleh saya izinkan kita berdoa? Boleh izinkan saya membantu dalam doa? Gitu aja. Dan saya setiap kali ketemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan saya belajar dari dia, saya selalu menawarkan diri. Saya berdoa dengan cara saya. Dan saya nggak malu biar dia tidak seagama dengan saya, tapi saya menghadirkan Tuhan Yesus di dalam pergumulan yang sedang saya hadapi. Itu saudara. Jadi kalau dibilang, jadi adapun ada COVID sampai hari ini, hidup saya tidak pernah susah. Saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya mendasarkan perjalanan pelayanan saya untuk Tuhan Yesus dan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Tuhan memberkati sahabat-sahabat hidup untuk bersaksi. Semoga kesaksian saya menginspirasi, menguatkan, dan terlebih bersama Tuhan Yesus kita bisa menuai panenan atau gandum-gandum dunia yang harus kita rawat, yang harus kita kumpulkan supaya menjadi panenan rohani. Supaya 2021 dan sampai waktu kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia menjemput kita, supaya kita mendapatkan damai, sukacita, dan upah surgawi. Ya, bagi dunia susah karena hanya bonus, keuangan, dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan adalah kedamaian abadi yang sudah Tuhan janjikan. Mohon maaf untuk semua kekurangan yang diberikan sama Monik. Yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah cara Tuhan. Waktunya Tuhan setelah saya sekian lama Tuhan bentuk di dalam proses kehidupan, album kehidupan yang berwarna-warni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tetap semangat dan andalkan Tuhan di dalam segala situasi, karena janji Tuhan Yesus adalah iya dan amin. Untuk yang keuangan belum baik, yakinkah 5 roti dan 2 ikan itu sudah saya rasakan? Apa yang saya rasakan pasti juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.